Nah, setelah kita bikin knit, jadi untuk badan topinya kita bikin knit saja, terus memutar ya, sampai baris yang ke-28. Sekarang setelah kita bikin badan topi ini, kita akan bikin bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini kita akan bikin mengecil. Jadi untuk bagian atasnya kita bikin mengecil ya. Jadi di sini kita akan melakukan pengurangan. Untuk pengurangan stitch di merajut knitting ini kita namakan biasa disebutnya knit two together ya, atau disingkatnya K2TOG gitu ya. Dan untuk caranya ini sama seperti di merajut crochet, jadi 2 stitch nanti kita kurangi jadi 1. Nah, untuk sekarang untuk bagian atas ini kita akan ganti jarumnya lagi. Jadi jarumnya akan kita ganti yang lebih kecil. Kalau tadi di awal untuk bagian ribbingnya ini kita pakai jarum kecil ya. Kalau teman-teman pakai 4, berarti di bagian pengurangan kita juga ganti lagi jarumnya dengan jarum 4. Kalau di teman-teman di bagian ribbingnya bikin yang 4,5 jarumnya. Nah, untuk bagian pengurangan ganti lagi dengan yang 4,5. Kalau badan di sini kita pakai 5 ya, yang lebih besar. Sekarang sambil kita bikin pengurangan, kita akan ganti dengan jarum kecil. Jadi intinya ganti jarum yang lebih kecil dari yang kita gunakan saat kita bikin motif topi atau bagian badan topi. Nah, sekarang ini bagian awal, ini jarum pertama ya, yang sejajar di sini. Ini akan saya tandai jadi supaya lebih mudah mengingat jarum pertama atau langkah awalnya. Tandai di mana saja boleh ya, yang penting ini adalah dekat dengan jarum pertama. Nah, sambil kita langkah mengurangi, sekarang kita ganti dengan jarum yang lebih kecil ya, yang sama kita gunakan saat kita bikin ribbing. Sekarang untuk pengurangan di sini kita mulai dari baris yang pertama ya, kita hitung saja dari baris yang pertama. Di sini kita bikin knit 6 kali. Nah, kita bikin knit 6 kali. Kemudian kita bikin 2 knit ini, kita bikin jadi 1 knit. Jadi kita ambil langsung 2 knit ini, 2 tusuk ini. Kita ambil. Nah, kita kaitkan. Nah, kita jadikan 1 knit ya, atau 1 tusuk. Sekarang caranya ini kita ulang. Jadi 6 knit, kemudian knit two together atau K2TOG. Kita ulangi saja sampai 1 putaran ini selesai. Kemudian ulangi lagi. Dua, 3, 4. Nah, kalau sudah habis kita ganti jarum, tapi hitungannya kita nyambung ya. Kalau ini tadi kita 4 knit.
5, 6. Kemudian kita knit together. Nah, jadi caranya seperti itu. Nanti kalau teman-teman habis di jarum satu jarum habis, hitungannya nyambung ke jarum berikutnya. Nah, kalau sudah di pengurangan baris pertama, sekarang kita masuk ke pengurangan baris yang kedua. Untuk baris yang kedua, jadi untuk pengurangan ini baris kedua, keempat, keenam, atau bilangan genap, ini kita bikin knit. Jadi untuk bilangan genapnya kita bikin knit terus, ya. Kalau bilangan ganjilnya baru kita lakukan pengurangan, atau kita bikin knit together itu tadi ya. Nah, sekarang untuk baris yang kedua kita bikin knit saja terus memutar ya, 1 kali putaran. Nanti jumlah stitchnya ini sudah berubah. Jadi untuk stitchnya sekarang sudah ada 56. Dari awal 64 ya, sekarang sudah 56 stitch. Nah, setelah kita bikin baris yang kedua, knit 1 kali putaran. Kemudian sekarang baris yang ketiga kita akan bikin pengurangan lagi. Jadi langkahnya sama seperti langkah yang pertama, baris yang pertama, hanya kita turun 1 angka. Jadi kalau di baris yang pertama kita bikin 6 knit, kemudian knit together. Sekarang yang baris yang ketiga ini atau pengurangan kedua, kita bikin 5 knit, kemudian baru knit together. Ya, jadi turun 1 angka ya. Dan itu kita ulang sampai 1 putaran. Kita bikin dulu 5 knit. Nah, 5 knit baru kita bikin pengurangan knit atau 2 knit, kita gabung jadi 1. Nah, jadi caranya kita ulang saja ya. Nah, kalau sudah untuk baris yang keempatnya kita bikin knit lagi 1 kali putaran, atau untuk bilangan genap kita bikin knit terus memutar ya, 1 kali putaran. Nah, untuk baris yang keempat atau putaran knit ini di sini jumlahnya sudah mulai berkurang ya. Jadi di sini jumlahnya ada 48 knit. Nah, sekarang untuk putaran yang kelima atau baris yang kelima ini kita lakukan pengurangan lagi ya. Jadi untuk pengurangan seterusnya, jadi kita akan lakukan pengurangan terus sampai nanti tinggal ada 8 knit ya. Jadi nanti akan berkurang terus sampai 8 knit. Dan nanti caranya sama, kalau pengurangan nanti urutannya kita akan turun 1 langkah, atau teman-teman bisa lihat di bagian pola di layar, saya kasih polanya di layar. Dan untuk selanjutnya setelah baris sebelumnya ya, kita bikin pengurangannya 5 knit, kemudian knit together. Sekarang untuk selanjutnya 4 knit, kemudian knit together, kemudian
knit lagi untuk baris genapnya. Lalu untuk pengurangan berikutnya tinggal dikurangi saja angkanya ya. Jadi setelah 4 knit 2 together, kemudian 3 knit 2 together, kemudian selanjutnya 2 knit sampai baris yang ke-11, 1 knit together ya sampai habis bagian knitnya ini. Nah, kalau teman-teman sudah bikin pengurangannya sampai baris yang ke-11, ya baris yang ke-11 itu 1 knit, kemudian knit 2 together, ya 1 knit, lalu pengurangan, 1 knit pengurangan. Nanti sampai baris yang ke-11, selanjutnya kita tutup di baris yang ke-12. Jadi baris yang ke-12 itu tidak knit lagi, tapi kita tutup. Dan cara tutupnya kita bikin pengurangan sebanyak 8 kali atau knit 2 together sebanyak 8 kali. Nah, sekarang untuk knitnya, untuk jumlah stitchnya di sampai baris yang ke-11 ini sekarang ada 16 ya. Jadi ada 16. Sekarang kita tutup di baris yang ke-12. Kita bikin knit 2 together atau pengurangannya sebanyak 8 kali. Nah, sekarang pengurangannya sudah selesai dan ini untuk tahap topinya sudah selesai sampai di baris yang ke-12. Jadi nanti sisa stitchnya ada 8 stitch. Nah, sebenarnya untuk pengurangan ini ya, jadi kalau kita bikin topi, kita bikin pengurangannya ini memang lama-lama kan stitchnya berkurang. Jadi untuk jarum keniting yang panjang ini sebenarnya agak ribet. Jadi kalau teman-teman ingin lebih mudah, bisa cari jarum keniting yang ukuran pendek. Jadi nanti jarum kenitingnya mungkin sekitar 10 atau 15 cm ya, segini. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau kita pakai yang jarum keniting yang pendek. Ada yang jual sebenarnya, jadi untuk bagian pengurangan lebih bisa kita cari yang pendek kalau teman-teman nggak mau ribet dengan jarum panjang seperti ini. Sekarang kalau sudah selesai di sini, kita akan potong untuk benangnya. Nah, kita akan tutup. Kita pakai jarum lubang besar ya.
sekarang kita akan merapikan bagian di bagian awal. Ini benang awal ya. Hasilnya seperti ini. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa ya bikin topi sederhana. Jadi ini contoh bikin topi yang simple dan caranya mudah banget. Dan ini untuk topi baby ukuran 0 sampai 3 bulan atau tergantung ukuran kepalanya ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial yang lain ya.